Oke, baik. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat, rekan-rekan semua. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang reaksi ion dalam larutan air. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang stoikiometri, bagaimana kalian bisa menghitung ya, menghitung dosis, kadar, baik itu molaritas, normalitas, kemudian ada persen W per W ataupun V W per V atau V per V ya. Kalian harapannya kalian sudah bisa semuanya ya karena sudah saya berikan tugas juga. Nah, kita masuk ke tentang reaksi ion dalam larutan air ya. Yang perlu diketahui bahwa gitu ya, kenapa sih senyawa pelarut itu paling umum adalah yang kita gunakan adalah air gitu. Nah, di sini dikatakan one of the most important substance on earth. Tentu di bumi ataupun di tubuh kita gitu ya, karena kita berhubungan dengan kesehatan. Nanti tentu akan saya hubungkan dengan uh, kebutuhan di dalam tubuh, tentu paling banyak adalah kandungan air. Dan hampir semua senyawa itu bisa larut dengan air gitu ya. Tentu senyawa-senyawa yang polar gitu. Nah, kenapa air ini memiliki sifat polar? Kemarin saat kita belajar tentang ikatan, kita sudah membahas tentang dipol-dipol. Di sini kita bisa lihat bahwa pada molekul air terbentuk suatu sudut di mana sudutnya ini sekitar 105 derajat. Dan ini memberikan jarak antara dipol positif dan juga dipol negatif. Di sini dipol negatifnya tentu ada di atom oksigen. Nah, ini yang membuat sifat dari air ini memiliki kepolaran ya, karena perbedaan dipol yang sangat jauh. Nah, selanjutnya di dalam tubuh, air ini sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat pada bentuk di sini divisualkan bahwa yang paling bagian atas ini adalah kebutuhan air untuk pria ya, pria dewasa. Yang di bawah ini untuk wanita dewasa. Nah, tentu ini sudah hasil penelitian ya. Di mana kalau untuk lelaki dewasa di sini membutuhkan air lebih banyak dibandingkan wanita, yaitu sekitar 60%. Dan 40%-nya adalah solid. Nah, ini solid di sini bisa berupa sebelah kiri. Di sini saya sudah tampilkan apa saja yang dimaksud solid adalah senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh seperti protein, kemudian lipid, karbohidrat, mineral, dan tentu lain-lainnya ya, komponen yang trace ukurannya kecil masuk ke dalam 40% di sini bentuk padatan. Sedangkan bentuk cair yang umumnya mengandung air di sini ada ICF atau intracellular fluid, kemudian ada extracellular fluid dan juga plasma. Nah, sini pembagiannya persentasenya demikian ya, ada 33%, 21,5 dan 4,5%. Selanjutnya untuk perempuan ini ternyata 50% itu adalah kandungannya air dan 50% adalah padatan. Gitu ya. Tentu kalau secara logika juga bisa kita lihat gitu ya, kalau di pria dia mengandung banyak otot ya di dalam tubuhnya, tentu proteinnya dia lebih besar. Nah, di sini dituliskan bahwa fluids atau water di dalam tubuh itu mengandung 50 hingga 60% berat tubuhnya. Nah, air itu ada di mana saja gitu ya. Nah, di sini ada saya berikan um, ilustrasinya gitu. Ilustrasinya kenapa sih kita harus mengkonsumsi minimal 2,5 liter per hari. Itu kan yang sering digadang-gadangkan juga ya oleh tentu oleh praktisi kesehatan dan kita sudah tahu gitu. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Kalau di sini ya, lihat lebih mudah di tabel ini. Jadi kenapa kita butuh 2,5%? Nah, 2,5% itu yang pertama itu berasal dari
air yang berasal dari makanan. Nah, ini ternyata kita butuh juga nih. Contohnya tentu ada dari buah, dari sayuran gitu ya yang banyak mengandung air. Kemudian kalau kita tidak bisa memenuhi kandungan air yang ada dari makanan yang kita makan, nah berarti kita perlu konsumsi air lebih banyak lagi gitu ya. Tentu di sini nggak spesifik, tapi tentu kita tahu ya yang paling baik itu adalah air mineral gitu ya, bukan air yang misalnya kalian minum kemasan yang manis, kopi, teh gitu. Nah, itu pasti akan memberikan tambahan misalnya konsumsi gulanya yang berlebih gitu. Ini kita anggap saja sebagai atau kita kenal sebagai air putih ya atau air mineral. Ini 1.200 mili atau 1,2 liter dan ada apa namanya kontribusi dari metabolik ya, dari hasil metabolik dia akan menghasilkan air juga, senyawa air tentunya. Nah, ini memberikan 300 mili gitu. Nah, di total sekitar 2,5 liter ya kebutuhannya. Nah, selanjutnya tentu di dalam tubuh di sini peruntukannya beda-beda ya. Contohnya di saliva di sini membutuhkan 1,5 liter ya. Kemudian di sini di bagian lambung dia butuh sekitar 5,2 mili dan masuk ke usus hingga ke usus besar dan kemudian nanti akan dikeluarkan. Nah, di sini metode pengeluaran air gitu ada tentunya kalian sudah paham juga bisa melalui urin, kemudian bisa melalui evaporasi dari kulit, kemudian dari paru-paru, feses. Ya, nah, ini sekitar totalannya tentu yang masuk dan yang keluar tuh ya sama gitu ya 2,5 liter. Nah, itu mengapa saya bahas fungsi air gitu. Ternyata tuh nggak hanya di bumi gitu, ternyata di dalam tubuh tentu berkorelasi bahwa memang pelarut terbanyak gitu ya. Pelarut yang bisa melarutkan banyak senyawa itu adalah air. Nah, di sini adalah sifat-sifat dari larutan berair. Kalian sudah tahu minggu kemarin bahwa solut adalah yang zat yang terlarut atau yang kita ingin larutkan. Solvent adalah zat pelarutnya. Nah, dalam hal ini kita persempit lagi menjadi air. Kemudian ada yang disebut sebagai elektrolit definisinya, yaitu senyawa yang dia dapat larut di dalam air dan dia akan menghasilkan suatu sifat elektrik, elektrisitas ya gitu ya. Kalau misalnya di dalam tubuh dia bisa banyak gitu ya, bisa memberikan impuls-impuls listrik ataupun yang bisa mengalirkan ke saraf ataupun fungsi-fungsi lainnya elektrolit. Nah, di dalam tubuh elektrolit ini salah satu contohnya adalah minerals ya, minerals yang nanti saya jabarkan apa saja seperti kalsium, magnesium, nah itu masuk ke dalam minerals dan ada juga mineral yang kandungannya itu trace ya atau sangat sedikit tapi memang dibutuhkan, tetap dibutuhkan tubuh karena fungsinya nanti bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan enzim ya di dalam tubuh. Nah, ini yang disebut sebagai elektrolit dan juga non-elektrolit. Nah, kalian sudah paham ya, tentu elektrolit ini adalah suatu senyawa yang apabila masuk ke dalam larutan berair itu dia akan memiliki muatan gitu ya, baik itu positif atau negatif ya, sehingga nanti dia sifatnya akan bisa mengantarkan listrik gitu ya, kalau di luar tubuh gitu ya, di laboratorium. Nah, sedangkan non-elektrolit tentu kebalikannya. Um, Dia apabila dilarutkan di dalam air dia masih membentuk molekulnya ya, dia tidak bisa mengalami reaksi ionisasi namanya ya, jadi masih dalam bentuk senyawanya. Nah, itu contohnya apa, seperti senyawa-senyawa nonpolar ya, biomolekul yang besar gitu yang saat dimasukkan ke air ya dia tidak bisa mengalami reaksi ionisasi. Nah, itu disebut non-elektrolit. Mungkin dulu saat SMA kalian masih ingat ya kalau saat pengujian di lab gitu ya. Gimana sih bedain ini larutan elektrolit atau enggak? Nah, kalian pasang lampu gitu ya. Lampunya itu dihubungkan dengan kabel, kemudian apabila nanti lampunya nyala berarti menandakan senyawa ini merupakan senyawa ionik karena dia bisa mengalami ionisasi gitu ya di dalam air. Sedangkan kalau tidak bisa
berikan lampu yang nyala atau misalnya nyalanya redup nih. Oh, berarti dia elektrolitnya lemah gitu ya. Kalau kalian dulu pernah uh, praktikum di lab ya, mungkin saat SMA dulu. Nah, ini kalau di dalam tubuh, elektrolit ini dekat sekali hubungannya tadi ya dengan mineral, di mana mineral itu biasanya yang masuk ke dalam tubuh itu suatu garam. Nah, garam tentu sangat terkenal sifatnya apabila bereaksi dilarutkan di dalam air, dia akan membentuk larutan elektrolit ya, karena bisa terionisasi menjadi ion yang bermuatan positif dan juga ion yang bermuatan negatif. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini ada garam natrium, yaitu natrium sulfat. Nah, senyawa ini sebenarnya solid gitu ya. Bentuknya itu solid atau padatan. Tetapi apabila dia dimasukkan ke dalam larutan berair, dia akan mengalami ionisasi gitu. Karena di sini natrium sulfat masuk dalam golongan senyawa ionik ya. Ikatannya tuh ionik. Jadi dia bisa membentuk Na+ dan juga SO4 bilangan oksidasinya 2- ya. Nah, di sini fasenya juga aquos. Yaitu contoh reaksi ionisasi. Nah, di sini yang tadi saya sempat singgung, elektrolit yang ada di dalam tubuh itu apa saja. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang pertama ini yang positif. Nah, nanti ada tugas ya setelah ini, jadi diperhatikan. Jadi kation di dalam tubuh itu contohnya bisa berasal dari ion kalsium, kemudian ion sodium atau natrium, kemudian ada ion potasium atau kalium, dan juga ion magnesium. Nah, ini keempat ion ini memiliki muatan yang positif sehingga dinamakan kation. Nah, kemudian ada juga elektrolit yang bermuatan negatif atau kita sebut sebagai anion. Ini di dalam tubuh ada klorida atau Cl, min, kemudian ada fosfat, PO4, ada bikarbonat, dan juga sulfat. Nah, selain anion dan ion ini, ada juga yang disebut sebagai trace minerals atau minerals yang tetap dibutuhkan tubuh, tetapi dia kandungannya sedikit ya, apa maksudnya dibutuhkannya sedikit. Nah, biasanya minerals ini berasal dari makanan yang kita makan gitu ya. Umumnya biasanya dari sayuran dan buah ya yang banyak mengandung misalnya Fe atau iron di sini, kemudian selenium, copper dan lain-lain gitu. Nah, dari tadi ya dari elektrolit, anion, kation dan juga trace mineral ini silakan nanti tugasnya sebagai kalian pengganti absensi ya, nanti kalian juga absensi di LMS dan juga nanti kalian absensi di komentar YouTube dengan cara kalian menjawab 4 soal ini. Jadi masing-masing dari kalian nanti pilih tadi ya, pilih ion-ion yang tadi saya sebutkan ya, seperti kalsium, tadi ada magnesium, terserah. Jadi tiap orang berbeda. Nah, gimana Bu? Oh, nanti nggak cukup gitu, karena kan banyak ya mahasiswanya. Nanti silakan nggak apa-apa kalian gunakan ion yang sama, tapi jangan kalian copy paste gitu ya. Jangan sampai tulisan dan katanya sama persis dengan yang sudah duluan komen gitu ya. Di sini berarti ya cepat-cepatan kalian dan juga tentu teliti ya, jangan asal-asalan gitu. Kalian cari referensi. Nah, sebenarnya di slide ini nanti ada referensi juga, tapi harapannya kalian cari referensi yang lain supaya bisa menjawab 4 soal ini tiap orang ya. Jadi misalnya kalian pilih ion kalsium yang kalian pilih. Nah, yang pertama, berapa jumlah minimum yang dibutuhkan tubuh per hari ya? Maksudnya asupannya itu berapa? Nah, nanti kalian cari di referensi berapa dosisnya yang diperlukan dalam tubuh, kemudian apa fungsi dalam tubuhnya. Nah, seperti kalsium misalnya dia ya sebagai pembentuk gitu ya, misalnya masuk ke dalam tulang ataupun gigi. Nah, itu nanti bisa dilengkapi dari referensi kalian. Nah, selanjutnya yang C, apa yang terjadi jika kekurangan ion tersebut? Dan yang D, apa yang terjadi apabila kelebihan? Nah, tentu tadi ion-ion yang masuk gitu, baik elektrolit, minerals atau
trace minerals tadi, tentu kan dia ada minimum ya atau maksimum yang diperbolehkan gitu. Jadi yang A ini tergantung nanti kalian. Nah, biasanya sih nggak ada minimum atau maksimum ya. Biasanya disarankan berapa gitu yang masuk. Itu nanti dijelaskan saja. Kemudian apabila kekurangan efek kepada tubuhnya tuh bagaimana, kemudian apabila kelebihan, tentu kalau yang apapun gitu ya, kalau berlebihan itu nggak baik. Nah itu dijelaskan kalian itu akan mengalami apa gitu ya, di tubuh akan bereaksi seperti apa. Itu nanti dijelaskan ya, sebagai tugas kalian hari ini. Nah, ini contohnya. Jadi salah satu referensi, nanti kalian boleh cari referensi di luar yang ada di slide ini. Misalnya di sini sodium, natrium, dia fungsinya tentu di sini sebagai kation untuk aliran di dalam tubuh. Selanjutnya di sini ada rekomendasi untuk asupannya yaitu 1.500 miligram. Nah, ini penting nih satuan karena nanti referensi mungkin ada yang mencantumkan beda satuan ya. Nanti kalian tuliskan satuannya. Nah, dituliskan tadi ya sesuai pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya ini juga ada tadi trace minerals. Nah, ini salah satu contohnya. Mangan ternyata memang diperlukan juga ya, mangan di sini sebagai kofaktor enzim. Nah, memang trace minerals ini kebanyakan memang fungsinya sebagai koenzim ya. Nah, ini dibutuhkannya kenapa disebut trace? Trace itu kan sangat kecil ya dibutuhkannya karena di sini ya tadi perbandingan sangat jauh nih seperti kobalt. Kobalt ini saja hanya butuh 0,001 miligram gitu ya. Sedangkan tadi misalnya natrium. Nah, ini cukup banyak nih. Nah, kalau kita lihat di sini paling banyak kalium ya. Nah, karena dibutuhkan di sitoplasma. Nah, seperti itu untuk fungsinya. Nah, nanti berarti kalian cari apabila kelebihan, kemudian apabila kekurangan, ataupun fungsinya juga bisa ditambahkan dari luar tabel yang saya berikan ini. Nah, selanjutnya reaksi yang dapat terjadi dalam lautan berair ini dikelompokkan menjadi 3 reaksi gitu. Nah, ini sebenarnya reaksi akan lebih rinci lagi dibahas di semester selanjutnya, tapi ini pendahuluan terlebih dahulu ya supaya kalian bisa mengenal nanti di mata kuliah lain bisa diterapkan. Yang pertama adalah reaksi presipitasi atau reaksi pengendapan. Selanjutnya ada reaksi asam basa. Dan yang ketiga adalah reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Nah, yang pertama di sini adalah reaksi presipitasi. Jadi reaksi presipitasi ini terjadi yaitu berasal dari suatu senyawa yang awalnya itu dia larut gitu di dalam air kalau dalam bentuk masing-masing molekulnya ya. Seperti ini ya contoh reaksinya. Kalium iodida bereaksi dengan timbal nitrat ya di sini. Nah, kalau masing-masing senyawa ini dia bentuknya aqueous ya, dia larut di dalam air. Tetapi apabila mereka berdua bereaksi, jadi dicampurkan di dalam satu wadah berair, dia akan membentuk suatu produk. Nah, di sini produknya timbal iodida ya, PbI2, di mana fasenya adalah solid. Nah, ini yang menandakan bahwa terbentuk endapan ya, atau mengalami presipitasi pengendapan, di mana terbentuk produk yang insoluble atau tidak larut ya di dalam air. Walaupun nanti ada reaksi sampingnya ya, ada produk sampingnya maksud saya. Ini produk sampingnya adalah kalium nitrat. Kalium nitrat maksud saya. Nah, ini reaksi presipitasi di sini penjelasannya. Jadi ya pada intinya yang awalnya suatu senyawa ini larut di dalam air ya karena dia masing-masing bisa mengalami ionisasi. Jadi Ki ini bisa mengalami ionisasi jadi K+ tambah I2 kemudian Pb nitrat jadi Pb2+, kemudian NO3-nya jadi
nitrit ya, anion NO3 minus gitu ya. Jadi masing-masing dia sebenarnya bisa mengalami ionisasi. Nah, karena mereka dicampurkan dalam wadah yang sama atau direaksikan dalam wadah yang sama, dia akan menghasilkan suatu produk tadi ya. Produk di mana produknya itu dia ini ya, bentuknya ini solid ya fasenya. Nah, contoh lain di sini adalah reaksi antara kalibromat dan juga barium nitrat. Nah, di sini ya contohnya barium nitrat ini BaNO3 2-. Nah, dia sebenarnya di dalam larutan dia terionisasi jadi Ba2+ dan juga NO3- ya. Sama halnya dengan K2CrO4. K2CrO4 juga bisa terionisasi menjadi K- atau K+ ya maksud saya, maaf, K+ dan CrO4 2- gitu. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang akan bereaksi membentuk suatu endapan adalah Ba dan juga CrO4-nya. Jadi BaCrO4 yang memiliki fase solid. Nah, di sini bisa dilihat terbentuk suatu produk yang dia insoluble gitu. Memang sifatnya itu dia sulit larut di dalam air. Nah, nanti minggu depan kita bahas kenapa sih suatu senyawa itu bisa mengalami pengendapan atau ternyata saat kapan suatu senyawa itu dicampurkan kemudian dia bisa mengendap. Karena bisa saja nih ya, bisa saja barium dan CrO4 ini dicampurkan tapi tidak membentuk endapan, itu bisa saja terjadi. Nah, itu nanti minggu depan ya ada pengaruh, ada faktor-faktornya. Jadi kita bahas lebih detail lagi. Nah, contoh lain ada juga reaksi pengendapan. Nah, ini biasanya diaplikasikan oleh kita ya, karena kita fokusnya ke bahan alam nanti penelitian kalian. Misalnya kalian ingin meneliti suatu ekstrak atau fraksi gitu, atau hasil purifikasi dari dari sampel daun ataupun sampel bunga atau buah gitu. Nah, kalian ingin mengidentifikasi apakah di dalam ekstrak tersebut terdapat ini ya alkaloid, terdapat senyawa alkaloid. Nah, senyawa alkaloid itu dia kan senyawa yang dia mengandung atom N atau nitrogen di dalamnya. Nah, nanti tentu akan lebih detail lagi ya di pelajaran lain ya, apa itu alkaloid gitu. Nah, di sini salah satu fungsi dari aplikasi reaksi presipitasi seperti itu maksud saya. Nah, di sini cara mengujinya yaitu kita menambahkan reagen perak nitrat atau AgNO3 ke dalam sampel. Nah, kemudian di sini dikocok. Nah, apabila nanti larutan yang tadinya jernih, dia membentuk larutan putih. Nah, ini kan menandakan ada suatu zat padat ya, walaupun di sini mungkin tidak mengendap karena pengendapan itu bisa terjadi apabila misalnya partikelnya itu semakin besar ya, ukurannya semakin besar, kemudian dia sampai titik jenuhnya, dia bisa mengendap. Atau bisa juga kita bantu supaya cepat pengendapannya, kita masukkan ke alat namanya sentrifugasi. Atau istilahnya prinsipnya itu dipusingkan ya, supaya nanti partikelnya itu lebih cepat mengalami gravitasi sehingga nanti mengendap lebih banyak lebih cepat ya, walaupun misalnya nanti partikelnya sebenarnya kecil ya, jadi dia melayang-layang gitu. Nah, apabila terbentuk putih ini menandakan bahwa dia positif terhadap alkaloid, karena alkaloid tadi ya mengandung atom N. Jadi atom N itu apabila direaksikan dengan AgNO3 dia bisa membentuk ini ya lah endapan berwarna putih gitu ya, walaupun tidak sebesar partikel endapan perak klorida atau perak nih klorida ya, AgCl. Nah, ini apabila ingin memastikan lagi apakah itu benar adalah alkaloid, nah cirinya apabila dilanjutkan direaksikan dengan amonia, di sini amonia itu NH3, dia akan hilang ya, dia bisa karena reversible ya, kalau misalnya endapannya ini partikelnya tidak besar, dia bisa reversible sehingga nanti endapannya akan
perlahan akan hilang ya, disepir. Di sini mulai hilang karena ini akan ditambahkan amonia yang berlebih. Nah, seperti itu. Jadi karena amonia ini merupakan mudah menguap ya, NH3 ini suatu larutan tapi dia mudah menguap. Nah, apabila dia nanti dipanaskan, di sini ada panah lagi, balik lagi. Apabila dipanaskan, NH3 ini akan menguap, akan hilang. Nah, sehingga nantinya akan membentuk endapan putih lagi gitu. Jadi itu salah satu aplikasi dalam reaksi pengendapan ya. Banyak contoh lain maksudnya. Misalnya kalian ingin mengecek suatu obat itu merupakan antasida atau bukan gitu. Karena antasida kan kalian tahu ya, memiliki kandungan ion Mg atau magnesium. Nah, itu bisa juga diuji dengan reaksi pengendapan seperti ini. Nah, di sini ringkasannya gitu, kalau misalnya kalian menemukan senyawa-senyawa, apakah ini eh, termasuk endapan atau bukan, gimana sih bedainnya gitu ya. Nah, misalnya di sini ada rangkumannya, itu yang paling umum. Jadi diperhatikan ini adalah senyawa yang larut. Jadi semua senyawa yang larut ada di tabel atas, kemudian senyawa yang tidak larut atau insoluble ada di tabel bawah. Nah, kita perhatikan yang tabel atas yang pertama. Di sini dituliskan senyawa yang mengandung nitrat atau NO3 minus ya, jadi anion nitrat. Ini dapat dikatakan hampir semua atau bahkan semua senyawa bisa larut dalam air ya. Karena dia mudah sekali mengalami ionisasi. Kemudian senyawa yang mengandung anion asetat ya, di sini C2H3O2 nih asetat. Jadi seperti natrium asetat, kalium asetat. Nah, itu kalau dilarutkan dalam air mudah larut ya, karena mudah mengalami ionisasi. Nah, tetapi di sini ada pengecualian untuk Cl, Br, dan juga I ya. Ini ion-ion halida. Di sini bisa larut semuanya, semua kation yang berikatan dengan anion ini, kecuali di sini ya, kecuali Ag, Hg, dan juga Pb. Jadi perak, kemudian merkuri, dan juga Pb di sini timbal ya. Cl, Br, dan I karena satu golongan ya, satu golongan halida, dia hampir sama sifatnya. Jadi sama apabila kation Ag berikatan dengan Cl, nah ini menyatakan bahwa dia tidak larut dalam air atau dia membentuk suatu solid ya, atau endapan. Nah, selanjutnya ada sulfat SO4 2-. Nah, ini semua kation yang berikatan atau suatu senyawa yang mengandung anion sulfat itu bisa larut, kecuali apabila dia berikatan dengan kation Sr, kemudian strontium ya, atau barium Ba, kemudian ada merkuri juga, dan Pb ya, timbal. Nah, ini salah satu alasan kenapa Pb, Ag ya, timbal ataupun merkuri itu kalau bisa selalu dihindari masuk ke dalam tubuh. Karena kalau kita bisa lihat di sini sifatnya dia mudah sekali ya menggumpalkan sesuatu. Nah, tentu kita tahu tadi Cl di dalam tubuh ya, salah satu contohnya. Elektrolit anion Cl itu banyak di dalam tubuh. Nah, bayangkan apabila Pb itu berlebih masuk ke tubuh, atau bahkan sedikit pun sebenarnya, jadi maksudnya setiap misalnya apa ya namanya ya, standarisasi ekstrak suatu misalnya jamu nih, itu dibutuhkan untuk analisis logam di mana dia ada limitnya ya, ada kandungan yang terendah yang diperbolehkan untuk bisa diproduksi. Misalnya dia hanya boleh mengandung Pb dengan konsentrasi 0,01 ppm. Nah, apabila di atas itu berarti ya tidak lolos edar, misalnya seperti itu ya. Sama seperti makanan juga. Makanan sangat dilarang ya untuk Pb dan merkuri ini ya, timbal dan merkuri, karena tadi dia memiliki sifat yang mudah mengendapkan gitu ya, mudah mengendapkan anion-anion yang tentu banyak juga nih di dalam tubuh.
Nah, selanjutnya tabel yang kedua di bawah ini adalah senyawa yang insoluble. Jadi semua senyawa yang mengandung anion sulfida di sini S2- ya. Ini semuanya tidak larut ya, kecuali apabila dia kebalikannya ya, berarti kecuali ini yang bisa larut. Nah, ada Ca, misalnya CaS, kemudian BaS, nah ini dia bisa larut. Kemudian di sini karbonat. Karbonat juga tidak larut ya, jadi seperti kalsium karbonat. Nah, itu salah satu pembentuk batu ginjal gitu ya, atau misalnya kalau di alam ada batu kapur, nah itu kan dia tidak larut ya, sesuatu bongkahan. Nah, itu memiliki sifat tidak larut kecuali apabila dia berikatan dengan NH4 ataupun alkali ya. Jenis-jenis logam alkali masih ingat ya kemarin yang ada di golongan 1 dan 2, nanti dibaca lagi apa saja. Kemudian di sini ada anion fosfat juga dan juga anion hidroksida. Nah, keempat anion ini menyebabkan senyawa banyak tidak larut. Gitu ya. Pengecualian yang ini. Nah, tadi ya terkecuali ada kebanyakan adalah logam-logam alkali. Oke, kita lanjutkan ke asam basa. Tadi reaksi pengendapan sudah, kemudian kita masuk ke asam basa. Nah, asam basa nanti lebih detailnya juga akan dibahas di minggu depan juga. Nah, tapi di sini singkatnya saja. Jadi tentu kalian sudah pahamnya apa yang dimaksud asam, senyawa asam, di mana dia apabila dimasukkan ke dalam air, dia akan menghasilkan suatu ion hidronium gitu. Nah, mungkin hidronium ini agak jarang ya kalau dituliskan di reaksi karena banyaknya nulisnya H+ gitu. Karena memang diekuivalensikan atau banyak di generalisir gitu menjadi ion hidronium ini supaya mudah penulisannya jadi H+ gitu ya. Sedangkan kalau senyawa basa apabila dia dimasukkan ke dalam air, dia akan memproduksi ion hidroksida atau OH ya. Kalian OH- itu ciri khas dari suatu senyawa basa. Nah, seperti ini contohnya HCl. Misalnya kalian belum tahu ya HCl sifatnya apa sih? Nah, ternyata setelah dimasukkan ke air, dia menghasilkan ion-ion ini, ion hidronium dan juga ion Cl-. Nah, ini menandakan, menjadi indikator bahwa senyawa HCl ini memiliki sifat asam. Nah, selanjutnya ini apabila kita hubungkan di dalam tubuh, jadi asam basa di dalam tubuh itu juga penting karena salah satu fungsinya untuk balancing ya atau sebagai buffer. Nah, nanti buffer juga minggu depan kita bahas lagi. Ini untuk pembuka saja. Jadi normalnya di dalam plasma gitu di dalam tubuh pH-nya itu hampir netral ya. 7,35 sampai 7,45. Ini untuk plasma ya, tentu nanti kalau di dalam gastrik ataupun di dalam lambung itu beda lagi, pH-nya kan asam dia ya. Di mana ion hidronium ataupun ion hidrogen ya kita sepakatkan saja ion hidrogen di sini sebagai pelambang asam. Ini dapat diperoleh yaitu berasal dari beberapa aktivitas yang menyebabkan atau menghasilkan senyawa yang bersifat asam. Nah, contohnya di sini adalah respirasi ya, respiration aerobik, dia menghasilkan CO2, tentu CO2 ini dia bisa bereaksi ya dengan air di dalam tubuh membentuk asam karbonat. Ya. Dan selanjutnya ada juga asam laktat gitu. Tentu asam laktat bisa juga dihasilkan dari glikolisis. Nah, ini menghasilkan suasana yang asam juga di dalam tubuh. Nah, ini bukan tidak diperlukan gitu ya. Suasana asam maupun basa di dalam tubuh tentu dibutuhkan ya untuk menyeimbangkan kondisi pH fisiologis dari tubuh. Nah, apa yang bisa menyebabkan ion H+ ini hilang gitu ya atau digantikan pada tubuh? Yang pertama adalah respirasi, tentu di sini kita mengeluarkan nafas gitu ya.
akan menghembuskan gas CO2 kan ya, kita sudah tahu. Nah, ini ya tentu akan berhubungan dengan asam karbonat yang tadi terbentuk di dalam tubuh ya. Karena CO2-nya lepas, tentu dia ada uap air juga ya. Dan tentu dia akan berikatan dengan CO2 menjadi asam karbonat yang tadi dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya ada juga ekskresi dari ginjal ya. Ekskresi dari ginjal tentu untuk menyeimbangkan supaya nanti buffer dalam tubuh itu seimbang ya, bisa ini tadi mencapai pH 7,3 hingga 7,4. Karena bayangkan saja kalau di dalam tubuh itu tidak diberikan buffer, jadi buffer itu adalah, seingat ya, dulu juga sudah pernah dijelaskan pastinya, adalah senyawa yang bisa mudahnya ya, bisa mempertahankan pH gitu ya. Jadi apabila ada perubahan, ada penambahan ion H+, harapannya eh, suatu tempat yang memiliki buffer itu dia tidak berubah gitu pH-nya, walaupun misalnya ada ketambahan H+. Kan harusnya kalau ketambahan H+, dia menjadi asam ya harusnya. Tentu pH-nya akan turun, akan di bawah 7 gitu, di bawah netral. Nah, tentu nanti pH akan berpengaruh terhadap sistem metabolik gitu. Nanti akan berubah. Nah, itu tidak diinginkan oleh tubuh. Sehingga ada yang disebut sistem buffer untuk mempertahankan. Nggak hanya asam ya, basa juga. Misalnya kelebihan di basa, kehilangan H+ ya, atau ketambahan basa di dalam tubuh, senyawa basa ya. Nah, itu juga tidak diinginkan sehingga dibutuhkan buffer di dalam tubuh. Sehingga misalnya buffer ini juga bisa rusak gitu ya, nggak sedemikian dia tetap segitu, maksudnya ion H+-nya, kandungan ion H+, kandungan ion OH nggak selamanya seperti itu. Ada saatnya dia akan hilang. Nah, tentu yang hilang ini harus digantikan. Nah, seperti ini misalnya kehilangan H+ di dalam sistem buffer. Nah, tentu dia harus mengambil ion H+ dari sistem lain gitu ya. Jadi masuk supaya nanti bisa membentuk suatu buffer lagi. Nah, ini contohnya misalnya di dalam tubuh ya, ilustrasinya. Eh, Tadi CO2 di sini akan keluar melalui proses penapasan ya, kita mengelepaskan CO2. Nah, selanjutnya ada juga di sini pendonor ion H+ tadi karena adanya asam laktat yang diproduksi dari glikolisis, itu bisa juga, atau tadi karbon dioksida yang berikatan dengan air ya untuk asam karbonat. Nah, selanjutnya tadi ginjal, di mana ginjal ini dia tadi fungsinya itu menghilangkan ya, atau ekskresi yang mengeluarkan ion H+. Nah, di sini nanti akan berhubungan langsung dengan sistem buffer di sini. Nah, di sini sistem buffer diperlukan supaya tadi ya pH plasma ini tetap berada pada range yang diinginkan, yaitu 7,35 sampai 7,45. Jadi ini arahnya pasti keluar masuk ya, ion H+-nya ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini memang dibutuhkan di dalam tubuh. Nah, di sini ada definisi-definisinya. Saya kira ini sudah paham semua ya. Nah, nanti silahkan kalian baca kembali apa yang disebut sebagai senyawa asam, senyawa basa, kemudian garam, buffer. Nah, di sini bisa kalian baca kembali. Nah, ini contoh reaksi yang paling simpel gitu ya. Kalau kalian ingin melihat reaksi asam basa itu apa sih? Seperti apa gitu. Reaksi asam basa atau dikenal juga sebagai reaksi netralisasi, karena umumnya reaksi antara suatu senyawa asam dengan senyawa basa, dia akan menghasilkan suatu garam ya, salt di sini. Nah, suatu senyawa garam ini dia memiliki sifat netral ya, memiliki sifat netral sehingga sering juga disebut sebagai reaksi netralisasi. Nah, kita bisa lihat di sini reaksinya antara asam klorida dan juga natrium hidroksida. Dia akan menghasilkan ion senyawa garam yaitu NaCl.
Nah, NaCl kalau di dalam larutan berair, dia bisa larut ya, karena dia bisa mengalami ionisasi. Na plus dan juga Cl-. Nah, lagi-lagi dia nantinya akan memiliki sifat elektrolit ya. Nah, selanjutnya asam. Jadi jenis-jenis asam itu ada yang disebut monoprotik dan juga poliprotik. Nah, itu cara membedakannya apa? Ini istilah aja sebenarnya. Jadi yang disebut sebagai asam monoprotik adalah asam yang apabila dimasukkan ke dalam larutan air, dia akan menghasilkan satu ion hidrogen ya. Satu ion molekul hidrogen. Sedangkan poliprotik tentu lebih dari satu. Nah, contohnya seperti ini. HCl dia disebut sebagai asam monoprotik karena dia hanya menghasilkan satu ion hidrogen atau hidronium. Seperti ini. Kemudian kalau asam karbonat diprotik ya. Karena dari senyawanya saja kita bisa lihat ya, H-nya ada 2. Kemudian kalau asam fosfat karena H-nya ada 3, dia dapat mengalami ionisasi 3 kali sehingga disebut sebagai triprotik. Nah, selanjutnya ada beberapa senyawa-senyawa non-metal oksida non-metal ya. Dia bisa bereaksi dengan air menghasilkan suatu asam. Sedangkan sebaliknya, kalau yang metal oksida, dia bereaksi dengan air akan menghasilkan suatu basa. Nah, ini contohnya kalau untuk non-metal, kalian sudah paham ya kemarin yang masuk dalam pada saat kita bahas tentang tabel periodik, mana apa saja unsur-unsur yang masuk ke dalam non-metal, dan apa saja unsur-unsur yang masuk ke dalam golongan metal. Nah, di sini contohnya ada SO3, dia bentuknya gas, apabila bereaksi dengan air, dia membentuk H2SO4 ya, asam sulfat. Nah, selanjutnya tadi CO2 di dalam tubuh ya, apabila bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk metal oksida. Nah, metal oksida apabila bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan senyawa basa. Nah, kebalikan dengan yang tadi, yang non-metal ya. Sini menghasilkan senyawa yang bersifat basah, di mana nantinya contohnya adalah kalsium oksida apabila bereaksi dengan air akan membentuk kalsium hidroksida CaOH2 kali. Kemudian ada natrium oksida, ini akan menghasilkan natrium hidroksida ya. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini adalah reaksi redoks. Nah, reaksi reduksi dan oksidasi. Karena kenapa disebut redoks? Karena dalam satu reaksi redoks ini pasti ada 2 reaksi yang terjadi, yaitu reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Karena mereka tuh sepasang ya. Nggak bisa hanya terjadi reduksi saja atau hanya oksidasi. Kecuali kalian menghitung dalam kalau belajar tentang elektrokimia ya, itu ada satu sel yang hanya mengalami oksidasi, ada satu sel yang hanya mengalami reduksi. Itu secara memudahkan untuk mencari suatu reaksi misalnya, tapi kalau secara kenyataannya ya pasti dia sepasang, di mana ada yang mengalami reduksi, ada senyawa yang mengalami oksidasi. Nah, contohnya di sini dalam reaksi pembentukan NaCl. Mungkin kalian hanya melihat NaCl itu terbentuk dari alam. Nah, sebenarnya di alam itu mereka terbentuknya gimana sih? Oh, ternyata terbentuknya melalui proses yang dinamakan reaksi redoks. Di mana yang pertama adalah molekul natrium. Jadi molekul natrium itu sebenarnya awalnya adalah padatan. Sedangkan yang kedua direaksikan dengan molekul klorida yang memiliki sifat gas. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam tabung, cirinya warnanya tuh kuning. Seperti ini ya, gas klorida. Gas klor. Jadi tadi padatan Na direaksi dengan Cl, tentu dengan kalau di alam kan tentu ada suatu sistem yang dia bisa menghasilkan kondisi di mana dia bisa kuat ya membentuk kondisi supaya mengalami reaksi redoks di sini.
direaksikan ternyata dia membentuk suatu garam ya, suatu garam yaitu NaCl. Itu salah satu contoh reaksi redoks di alam ya. Nah, ini rules-nya bagaimana kalian bisa menghitung bilangan oksidasi ini tidak saya rinci lagi karena tentu kalian sudah pernah juga di SMA. Jadi yang pertama tentu atom yang atau unsur yang tidak memiliki muatan kita tuliskan sebagai 0 ya. Contohnya adalah metal ya. Logam-logam kita tuliskan 0. Misalnya Ag ataupun tadi ya Na berarti bilangannya adalah 0. Kemudian nanti bilangan oksidasinya bisa disesuaikan dengan perhitungan ya yang sudah pernah kalian lakukan. Nah, ini karakteristik redoks merupakan transfer atau serah terima elektron ya. Ada yang memberikan elektron dan tentu ada yang menerima elektron. Nah, apa yang dimaksud sebagai reduktor dan oksidator? Reduktor dan oksidator, jadi gampang kalau senyawa itu memiliki sifat sebagai reduktor, berarti dia akan mengalami oksidasi. Jadi akan mengalami oksidasi sehingga biloxia yang tadi rendah menjadi lebih tinggi setelah ada reaksi. Sedangkan apabila suatu senyawa itu memiliki sifat sebagai oksidator, berarti nantinya dia akan mengalami reduksi. Sehingga nanti biloxnya akan turun. Gitu ya. Jadi tergantung mana yang senyawa yang berfungsi sebagai reduktor, mana senyawa yang berfungsi sebagai oksidator. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, ini salah satu caranya ya untuk melihat gitu. Di sini disuruh menyetarakan di mana ada ion Fe2+ dan juga direaksikan dengan kalium dikromat di sini atau ion kromat ya, dikromat Cr2O7 dalam larutan asam. Nah, ini reaksi redoks umumnya memang lebih mudah berlangsung pada suasana asam gitu karena tentu nanti di dalam suatu reaksinya akan ada kontribusi ion hidrogen yang masuk. Nah, nanti kita lihat ya. Ini kalian bisa pelajari sendiri ya. Jadi tentu pertama kalian harus tahu dulu ion yang bereaksi ini nantinya akan naik ke bilangan oksidasi menjadi berapa dulu. Misalnya di sini Fe2+. Oh, berarti Fe2+ ini dia kalau turun nggak ada gitu. Karena di Fe hanya ada 2+ dan 3+. Jadi dia akan mengalami oksidasi, sedangkan Cr2O7, apa nih yang bisa berubah bilangan oksidasinya? Oh, ternyata Cr. Cr di sini bilangan oksidasinya yang tadinya +6 jadi +3, berarti mengalami reduksi ya, atau penulunan bilox. Nah, ini caranya nanti seperti ini, hingga nantinya di akhir didapatkan reaksi sempurnanya. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang saya maksud sebagai satu sel ya, supaya memudahkan untuk melihat mana sih senyawa yang mengalami oksidasi dan mana senyawa yang mengalami reduksi. Nah, sebenarnya yang terjadi ya di total seperti ini ya, di reaksi yang bawah ini. Setelah di total disamakan reaksinya, disetarakan gitu maksud saya. Nah, di sini yang maksud saya adalah suatu reaksi redoks biasanya berlangsung pada suasana asam karena di sini ada diperlukan ion hidrogen pada suatu reaksi redoks untuk supaya nanti reaksinya lebih mudah berlangsung ya. Di sini setelah disetarakan ternyata membutuhkan 14H+ ditambah 1 Cr272- ditambah 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ tambah 7H2O. Nah, di sini cara menyetarakan reaksi. Nah, bedanya dengan penyetaran reaksi yang kemarin ya,
Yang reaksi-reaksi biasa di sini kan ada kontribusi elektron. Nah, di sini di mana di produk dan reaktan jumlah elektronnya harus sama supaya bisa dihilangkan gini ya kalau di penyetaraan. Nah, selanjutnya kalau di dalam tubuh tuh seperti apa sih Bu gambarannya gitu. Nah, ternyata di dalam tubuh juga ada reaksi redoks, tetapi reaksi redoks biasanya ini dipelajari di biokimia ya harusnya em, lebih rumit lagi gitu. Walaupun sebenarnya prinsipnya ya tadi ya serah terima elektron. Jadi ada senyawa yang memberikan elektron dan ada yang menerima elektron. Nah, ini contohnya kalau di dalam tubuh, kalian nggak asing ya dengan koenzim ini. Ada NAD+, ada NADP+. Nah, seperti ini. Nah, contohnya adalah NAD+. Nah, NAD+ ini dia memiliki sifat sebagai oksidator. Sehingga nanti NAD+ ini di dalam tubuh nanti dia akan mengalami reduksi, ya kan? Tadi kalau dia sebagai oksidator, dia akan mengalami reduksi. Sedangkan kalau NADPH karena dia merupakan agen reduktor, dia di dalam tubuh akan mengalami oksidasi gitu. Nah, contoh visualnya seperti ini. Misalnya tadi NAD ya, NAD+, dia sebagai oksidator. Jadi ini suatu molekul ya, suatu molekul eh, NAD, di mana nanti di dalam tubuh tentu koenzim ini dibutuhkan pada proses macam-macam ya. Ini contohnya adalah transfer elektron ya, transfer elektron, di mana nanti dari NAD plus ini akan dirubah menjadi NADH. Seperti itu. Nah, ini untuk lebih rinci lagi, tadi kenapa disebut oksidator gitu? Karena di sini NAD dia akan menerima elektron ya, sehingga nantinya biloxnya akan turun gitu, jadi NADH. Nah, sedangkan kalau NADPH di sini dia akan bereaksi atau dia akan melepaskan elektron. Dia akan mengalami oksidasi ya, mengalami oksidasi sehingga terjadi peningkatan bilox atau di sini berubah ya dari NADPH menjadi NADP+ gitu. Bisa meningkat bilox atau kalau di biokimia ini biasanya muatannya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan kita lanjutkan lagi minggu depan mengenai asam basa dan juga garam. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya hari ini. Silahkan nanti kalian kerjakan masing-masing. Jadi masing-masing mengerjakan komen di kolom YouTube saya. Oke, baik. Nah, saya akhiri. Semoga semua selalu sehat ya, mau libur ini. Jaga kesehatan, tapi tetap semangat ya, nanti masuk-masuk nggak lama pertemuan kita langsung UAS ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat untuk kita semua.